Halo anak-anak, salam sehat dan salam semangat. Kali ini masih bersama dengan Pak Febri. Kita akan belajar materi tematik pada muatan IPA. Topik pembelajaran kita kali ini adalah pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Wow, menarik sekali ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pelestarian pada hewan, ya, sumber daya alam pada hewan. Kali ini kita tentang tumbuhan. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini dengan anak-anak mendengarkan penjelasan Bapak, lalu mendengarkan informasi yang ada, anak-anak juga dengan melihat ilustrasi gambar, anak-anak diajak untuk merangkum hasil informasi yang ada. Maka, anak-anak perlu mendengarkan dengan seksama, melihat penjelasan-penjelasan secara visual, dan mencermati informasi yang Bapak sampaikan. Apabila informasi ini kurang jelas, silakan anak-anak mengulang kembali video ini atau mencari sumber informasi pada buku atau internet. Carilah sumber yang terpercaya ya. Baik, kita akan mulai pada topik pembelajaran kita. Lihat gambar ini anak-anak. Ini gambar apa? Ini adalah gambar dari sekumpulan tangan yang membawa tanaman ya. Ini adalah tanaman, bukan pohon. Kalau pohon itu adalah pohon yang besar dan tingginya lebih dari 5 meter. Kalau yang tingginya di bawah 5 meter atau kurang 5 meter dinamakan tanaman. Memang tanaman ini nantinya akan menjadi pohon setelah tingginya lebih dari 5 meter. Kalau kita amati gambar ini, gambar akan menanam atau membawa bibit tanaman. Ini istilah lainnya adalah go green atau melakukan penghijauan kembali. Maka di sini ada tertulis pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan penghijauan. Tahukah kamu, orang yang diberi penghargaan melakukan penghijauan oleh pemerintah disebut dengan apa? Yaitu Kalpataru, ya. Orang yang diberikan penghargaan untuk penghijauan disebut dengan Kalpataru. Maka kita dapat melakukan penghijauan yang sangat sederhana atau dengan adanya di sekitar kita. Bagaimana caranya? Sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, penghijauan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Maka agar kita menjaga lingkungan kita agar tidak semakin rusak, kita perlu menjaga lingkungan sekitar kita dengan berikut ini. Nah ini, kita dapat memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar kita, terlebih di lingkungan rumah kita. Kita yang berada di perkotaan bisa memanfaatkan lahan kosong dengan menggunakan polybag atau menggunakan pot. Ya, apa yang ditanam? Di sini ada contoh yaitu dengan menanam obat keluarga atau biasa disebut dengan toga, tanaman obat keluarga. Tanaman toga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas lahannya. Manfaat tanaman obat keluarga ini untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obat sederhana dengan mudah dan praktis. Bapak pun melakukan tanaman obat keluarga di rumah, yaitu dengan menanam jahe, temulawak, lengkuas, lalu juga menanam cabai, dan tak lupa juga menanam sayur-sayuran. Loh Pak, sayuran apakah obat? Ya, walaupun ada beberapa sayuran yang dapat dikatakan sebagai obat dan ada juga yang tidak.
Contoh sayurannya adalah nanam bayam, lalu terong, dan cabai. Tidak hanya itu juga memanfaatkan lahan kosong, Bapak juga menanam tanaman buah-buahan seperti jambu, lalu ada kelengkeng dan anggur. Baik, kita akan lihat beberapa contoh tanaman obat keluarga yang bisa kita manfaatkan di rumah atau bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing. Ini tidak semua ya, kalau di sini ada tertulis 100 jenis tanaman obat keluarga, Bapak hanya akan memberikan contoh 5. Kita akan lihat satu persatu. Ini, yang pertama adalah temulawak. Kalau kita lihat gambarnya, ini tidak jauh juga berbeda dengan jahe, kencur, ya. Temulawak ini masuk dalam kategori umbi-umbian dan kategori juga tanaman obat keluarga ya. Dipercaya temulawak ini meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau anak-anak merasa pegal-pegal atau lemas dan butuh juga kekuatan, ini bisa mengkonsumsi temulawak. Lalu mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Yang cara paling sederhana, biasa juga Bapak melakukannya adalah temulawak ini dicuci dengan bersih, yaitu tentu dengan air yang mengalir ya. Lalu dikerok, dan setelah dikerok, anak-anak bisa dibakar dan digeprek. Digeprek ini menggunakan pisau biasanya dan diseduh dengan air panas. Dan diminum dengan hangat-hangat. Itu sangat buat tenggorokan kita juga menjadi hangat. Yang berikutnya adalah daun sirih. Nah, ini daun sirih ini bentuk daunnya ini sangat unik ya. Tulang daunnya itu sejajar, bukan sejajar, ini adalah menyirip. Nah, dipercaya ini mengobati batuk dan juga antiseptik, mimisan, dan obat kumur. Yang kerap kali digunakan ini adalah mimisan. Bapak juga pernah mengalami mimisan. Bagaimana cara menggunakan daun sirih ini? Tentu mudah. Daun sirih diambil yang daunnya muda, biasanya di pucuk ya, lalu dicuci dengan bersih dan digulung-gulung, lalu diletakkan di hidung yang mimisan. Yang berikutnya ketiga adalah daun seledri. Nah, ini sangat mudah sekali juga menanam daun seledri ini anak-anak. Daun seledri cukup kita ambil bonggolnya saja, kita tancapkan di media tanah, biasanya juga di polybag, nanti dia akan tumbuh juga dengan mudah. Pak, kalau bonggolnya sudah tidak ada, bagaimana cara menanam daun seledri? Sekarang sangat mudah. Kita bisa menggunakan media air. Ya. Nah, ini dipercaya dapat menurunkan tekanan darah. Yang berikutnya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis dipercaya dapat mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menumbuhkan nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam. Nah, karena jeruk nipis ini dapat mengatasi suara serak, Pak Febri kerap kali mengkonsumsi jeruk nipis ini dicampur dengan air hangat. Karena ini dapat membantu untuk mempertahankan suara, terlebih bagi mereka yang sangat suka untuk berlatih paduan suara bernyanyi. Loh, Pak Febri kan tidak bernyanyi. Ya, mengajar atau aktivitas mengajar ini kerap kali menggunakan suara atau public speaking, berbicara, baik secara virtual maupun secara luring ya.
Maka dengan mengantisipasi suara serak, mengkonsumsi jeruk nipis dengan air hangat ini sangat dianjurkan. Oke, baik. Yang berikutnya ini adalah kunyit. Secara kasat mata, bentuk kunyit tidak jauh berbeda dengan jahe maupun tadi temulawak. Yang membedakan secara detail adalah warnanya. Warnanya ini kuning pekat atau ke-orange ya. Kunyit dimanfaatkan atau dipercaya sebagai ramuan jamu. Menghilangkan gatal, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Anak, itu tadi adalah contoh dari 5 jenis tanaman toga beserta dengan manfaatnya. Anak-anak, selamat untuk mencatat informasi yang sudah kamu peroleh pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat, lalu tetap jaga kesehatan agar anak-anak juga terhindar dari penyakit. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan pada kali ini. Anak-anak dapat melanjutkan pembelajaran secara mandiri. Bapak ucapkan salam sehat, salam semangat, dan salam CHYPK.